Apakah mayit ini, mayit kok ini, mayit ini? Kalau dua mayit ini ahlul khair, jawabnya bareng-bareng serentak ahlul khair. Malaikat udah nanya belum? Yang nanya kita tetangga, yang jawab tetangga. Nah, maka sesuai dengan hadis ini, jangan sekali-kali menjadi tetangga yang buruk terhadap tetangga kita, karena mereka lah yang menghantarkan keselamatan kita di ketentraman di dunia dan keselamatan kita menuju ke hadapan di dalam kehidupan akhirat. Demikian hadis ini teramatlah panjang untuk dijelaskan, karena silaturahmi adalah awal untuk menuju kesejahteraan. Pengen adem di lingkungan, pengen tentrem di lingkungan, pengen aman di lingkungan, hanyalah dengan tetangga kita yang selalu baik. Siap Bu jadi tetangga yang baik? Ngacung Bu, ngacung. Nah, sesuai dengan ayat yang tadi Bu, berlapang-lapanglah ketika di majelis ilmu. Di dalam surat Al itu juga dikatakan, kalau engkau ingin berjanji angkat tangan Bu, jadi tetangga yang baik Bu. Siap. Tetangga itu tidak mesti baik, itu tidak mesti ngirim, tidak mesti ini, tapi bersikap sopan santun, ramah terhadap mereka, itu pun sebuah kebaikan. Jangan dihitung kebaikan seperti materi. Yuk, ikat tali silaturahmi. Sebaik-baiknya kita berjalan, nih Bapak punya, sebaik-baiknya kita berjalan keluar rumah, harus ibu 3 dapat, harus ibu dapatkan 3 ini. Yang pertama, silaturahmi. Artinya apa silaturahmi? Minimal saling kunjung mengunjungi. Bapak pernah sampaikan di sini, mengunjungi seseorang yang belum pernah mengunjungi rumah kita, itu namanya menjalin tali silaturahmi. Kalau seandainya pernah mengunjungi rumah kita, kemudian engkau mengunjungi rumahnya, namanya balas budi dan menjalin silaturahmi. Itu kunjungan balasan. Makanya Bapak pernah sampaikan, pengen awet muda, pengen selalu ceria, pakai amalan Bapak, 1 minggu sekali kunjungi orang yang belum pernah mengunjungi rumahmu, walaupun tetangga. Ini amalan Bapak sampai saat ini. Makanya Bapak alhamdulillah nggak punya duit tapi berkecukupan, merasa cukup, karena pengen minum tinggal tetangga ngomong aja pengen minum, yuk ngopi yuk. nggak ada rasa lagi, karena sudah terjalin silaturahmi. Sudah pernah disampaikan sama Bapak. Yang kedua, cara menjalin silaturahmi, Bu, masak yang enak, ya, antarkan masakan ibu ke tetangga yang terdepan terlebih dahulu. Kalau tidak ada terdepan, tersamping, di samping kanan, samping kiri. Jangan hanya kebagian baunya, masak gereh kemana-mana baunya, tetangga nggak kebagian gerehnya. Tahu gereh Bu? Ikan asin. Kalau makan ikan asin sampai sana-sana. Masak jengkol Bu, tetangga kedengeran semua, nggak pernah kebagian jengkolnya. Mau Bu? Kalah ada yang enak juga. Ya, jadi bahkan di Rasulullah, seandainya masak banyaklah kuahnya, kemudian bagikan tetangga, tapi jangan dibagi kuahnya doang. Ya itu kasih isinya lah. Alhamdulillah. Jadi satu, jalinan silaturahmi dengan ruh, dengan dohir, bagaimana dengan saling kunjung mengunjungi. Yang ketiga, seling-selinglah berbagi makanan, karena konsep dakwah pertama dari berbagi makanan. Jadi jangan sampai terputus tali silaturahmi. Yang kedua, orang yang tidak pernah dilihat sama Allah Subhanahu wa taala, yaitu wajarusu, tetangga yang buruk, tetangga yang jahat, tetangga yang jelek. Bukan jelek berarti zahirnya, tapi buruk terhadap perlakuannya terhadap kita. Bu, tentramnya hidup di dunia, bahkan sampai akhirat, terletak di dalam tetangga. Kenapa ngomong begitu, Ustaz? Bu, oke, kita hidup di dunia dulu.
Kalau tetangga kita mempunyai perlakuan buruk terhadap kita, kalau tetangga kita menjadi buruk kepada kita, kita mau buka pintu aja ngelihat orangnya malas tutup lagi. Seakan-akan dunia itu sempit, hanya di depan pagar saja. Kita mau buka, ada motor tetangga yang tidak kita sukai atau yang berburuk sangat kepada kita, yang berburuk kepada kita, kita buka. Walaupun kita bagaimana karena tetangga kita buruk, maka kita menjadi sempit hidup di dunia. Baru lihat motornya, Bu, ada motornya tetangga, masuk lagi, nunggu motornya hilang. Betul, Bu? Jadi seburuk-buruknya tetangga pun bisa menghantarkan kita ke dalam akhirat. Tapi orang yang tidak pernah dilihat oleh Allah adalah tetangga yang buruk. Nah, kita kasih punya tetangga nih. Jangan kita menjadi tetangga yang buruk. Jangan menjadikan kita menjadi tetangga yang jahat. Kenapa kita bisa mengantarkan kehidupan terbaik kita di dunia? Kalau tetangga kita baik, insya Allah buka pintu, ada ketemu senyum. Ya. Pertolongan yang pertama di dunia adalah pertolongan tetangga. Ibu lagi sakit, walaupun ibu punya anak dokter, walaupun ibu punya saudara dokter, tetap saja tetangga yang datang membawa air panas atau air dingin untuk Ibu lagi kebakaran, rumah ibu kebakaran, walaupun ibu punya anak komandan pemadam kebakaran, mau nelpon dia, enggak, Bu, pasti tetangga dulu yang ribut untuk menyelamatkan ibu. Ya, tetangga, maka jadilah tetangga yang baik. Bu, kenapa silaturahmi perlu dan tetangga yang baik perlu? Tetangga adalah kunci suksesnya kita kehidupan dunia dan kunci suksesnya kehidupan akhirat. Ketika ibu sudah terbujur kaku, yasinin. Sudah diyasinin. Atau ibu sakaratul maut. Kalau kematian itu pasti, Bu. Tapi ini zikir yang paling baik bagi kita. Ketika kita ada terdengar, kita kan mendengarkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang mengabarkan adalah tetangga. Betul, Bu? Dan kunci sukses yang terakhir, seburuk-buruknya tetangga, sejahat-sejahatnya tetangga, dia diperlukan oleh ketika kita terbujur kaku, dikatakan hadal mayyiti ahlul khair. Dikatakan seperti itu, siapa yang jawab? Apakah mayit ini adalah ahli kebaikan? Siapa yang jawab? Maka yang jawab mengatakan ahlul khair. Ditanya 3 kali loh. Persaksian yang pertama kali menjadi orang yang baik di hadapan Allah bukan amalan kita. Ketika masih di dunia ditanyakan terlebih dahulu, dicontohkan oleh Rasulullah, apakah mayit ini, jenazah ini, yang terbujur kaku ini ahli kebaikan? Yang jawab bareng-bareng yang semua ahlul khair, ahlul khair, ahlul khair. Mereka dipaksa tidak. Maka dalam hati kita, jangan sekali-kali menjadi tetangga yang buruk. Yuk, kalau udah biasa ngaji kayak gini menjadi tetangga yang buruk kebangetan.